ada roket di depan Anda dan roket itu adalah karir Anda. Dan ketika roket itu dinyalakan, pastinya akan melesat begitu cepat ya. Kebayangin tuh, karir Anda yang baru mungkin 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan gak nyampe setahun. Tapi melesat jauh karena Anda tahu kuncinya, Anda tahu rahasianya, Anda tahu momennya. Nah ini kita akan bagikan informasinya, tips and triknya dan insight-nya untuk Anda. Khususnya mungkin job seeker kita, rekan-rekan job seeker yang mungkin baru fresh graduate ya. Ini sedikit spill dikit loh teman-teman fresh graduate. Kadang-kadang ya, karena saya ngalamin gitu kan, sedikit aja ya. Kadang-kadang ada hal yang kita nggak temuin gitu di masa-masa kuliah, baru ketemunya tuh pas mau kerja gitu ya. Nah kalau teman-teman job seeker udah tahu duluan, pastinya punya experience atau pengalaman yang lebih baik pastinya ya. Menarik banget loh temanya, karir melesat bagai roket. Jadi langsung aja teman-teman job seeker yang udah selesai nge-apply mungkin sudah terisi. Duduk-duduk, sini mas, duduk mas sambil istirahat ya. Kopi, Indomie, pesen sendiri maksudnya di sana ya. Iya. Silakan duduk ya masnya, tasnya hati-hati ya. Yuk silakan. Oke, mungkin sambil kita mulai saja. Nanti untuk teman-teman job seeker ya biasanya tadi kalau saya perhatiin beberapa kali 5 menit, 2 menit acara mulai baru pada ikutan gabung ya. It's okay, nggak apa-apa. Baik kalau begitu saya mengundang tamu spesial yang terakhir tentunya di acara Mega Career Expo Jakarta 2023. Beliau merupakan HRGA Manager PT Sinar Masanda Industri. Kami undang dan kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Dhani Mulya Tasdik. Oke, selamat sore. Udah sore ya Mas Dhani ya? Ya selamat sore, izin buka masker biar lebih Boleh. enak bicaranya. Gak apa-apa, silakan Mas Dhani. Apa kabar nih? Kabar baik. Baik ya. Alhamdulillah. Gimana tadi perjalanan ke sini jauh, dekat, sedang saja? Lumayan jauh ya, Oh, lumayan? lintas provinsi. Wow. Saya tadi berangkat dari Provinsi Banten Oh baik. sampai sini ke DKI. Sama Mas, saya dari Jawa Barat, sekarang ke DKI ya. Oke. Sama-sama ngerantau kita. Iya betul. Mas, kita akan membahas karir melesat bagai roket nih, bener ya Mas? Yups, betul. Sebelumnya Mas Dhani boleh perkenalan dulu mungkin nih Mas Dhani. Siapa dan dari apa, dari mana dan jabatannya apa gitu. Oke baik, izin memperkenalkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Nama budaya Om Swastiastu, salam kebajikan. Oke, perkenalkan rekan-rekan semua, nama saya Dhani Mulya Tasdik. Kalau bicara gelar pendidikan, saya sarjana hukum, sudah master manajemen, sedang proses tesis master hukum, kemudian saya sudah ambil license HR Oke. dan advokat. Wow, luar biasa. Saat ini posisi pekerjaan saya sebagai HRGA Manager di PT Sinar Masanda Industri ini di mana merupakan PMA Korea. Oh baik. Luar biasa sekali Mas. Semoga lancar-lancar ya tesisnya Mas ya. Amin. Oke, dan mungkin Mas boleh nggak sebelum ya agak geser dikit yang pertama. Oke. Lalu yang kedua Mas boleh cerita sedikit gak? Mungkin profil PT Sinar Masanda Industri ini mungkin perusahaan bergerak di bidang apa? PT Sinar Masanda Industri ini perusahaan yang bergerak di industri sepatu. Oh. Jadi baik. pabrik kami itu pabrik yang mencetak cetakan sepatu. Jadi yang menciptakan cetakannya ya Mas? Ya, istilahnya molding. Jadi cetakan sepatu itu kami yang buat dan kami cek. Coba Mas. cek. Vendor utamanya Nike.
Oh, vendor utamanya Nike. Iya, betul. Ibaratnya udah bestie berarti Mas. Sama Iya. Nike udah jadi bestie ya? Iya, udah bestie. Luar biasa. Oke, jadi seperti itu ya. Itunya di mana Mas? Jadi ini hanya untuk percetakannya, untuk desainnya, cetakannya enggak? Iya, jadi kita ini pabriknya PT Sinar Masanda Industri ini di Cikupa, Tangerang. Oh, Tangerang. Dan kita ada beberapa grup. Uh-uh. Jadi mayoritas pabrik sepatu yang ada di Indonesia cetakannya itu dari kita. Baik pabrik yang di Jawa, yang di Tangerang ataupun di daerah lain, banyak yang memang cetakannya dari kita. Oh begitu, Iya, baik, betul. baik. Luar biasa sekali PT Sinar Masanda Industri ya. Ya, Maka ibaratnya ya tak kenal maka tak sayang gitu betul. kan, Mas ya. Makanya kita kenalan sedikit seputar PT Sinar Masanda Industri. Itu dia barusan teman-teman job seeker, dan langsung saja kita ke topik kita nih Mas. Kali ini karir melesat bagai roket. Mas, namanya roket ya Mas ya? Iya. Dibandingkan sama pesawat ataupun kendaraan-kendaraan darat, paling kenceng tuh roket loh Mas ya. Betul. Artinya kalau roket ini, wah kenceng dan cepet banget dong Mas. Betul. Roket itu bisa melesat kita sampai keluar angkasa. Iya. Satu-satunya alat transportasi yang bisa bawa kita keluar angkasa, menembus batas bumi adalah roket. Hanya roket aja ya, coba aja Iya. naik ojek bisa nggak keluar angkasa? Kalau bisa kasih tahu saya ya, hanya roket aja ya. Yes. Baik, karir melesat bagai roket. Nah ini akan kita Mas akan bagikan ya. Iya. Bagaimana mungkin seperti apa. Silakan Mas untuk yang pertama kira-kira apa ini yang mau ingin disampaikan? Oh, profil. Kalau ini tadi perkenalan saya. Ya. Nama lengkap saya Dani Mulya Tasdik, SHMM CHRV. Ya. Saya lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat 30 tahun lalu. Kemudian tinggal di Tangerang, agama saya Islam. Kalau riwayat pendidikan saya dari SD sampai dengan SMA itu di Tasikmalaya. Kemudian saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lulus di 2015. Ya. Kemudian ambil S2 di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Manajemennya baru lulus tahun kemarin. Ya. Dan yang hukumnya insya Allah di tengah tahun ini. Sedang berjalan ya Mas? Sedang tesis untuk Sedang yang master tesis. hukum. Kemudian yang profesi saya sudah ambil license advokat dan sertifikasi HR dari BNSP. Oke, luar biasa sekali Mas Dani, dan ini perjalanan karir Mas Dani ya. Kenapa saya mengambil tema karir melesat bagai roket? Jadi lebih banyak juga sisi sharing dari yang saya alami sendiri. Perjalanan karir saya mungkin baru seumur jagung gitu. Saya memulai karir di tahun 2015 ketika lulus itu menjadi seorang staf legal di salah satu konsultan media di Kemang, Jakarta. Kemudian 1 tahun kemudian saya mendapat tawaran untuk menjadi seorang supervisor di salah satu perusahaan Jepang di daerah Balaraja, Tangerang. Dan pada saat itu secara kualifikasi sebetulnya dipersyaratkan minimal 2 tahun, tapi saya baru berkarir 1 tahun. Ya. Cuman ya itu nanti di materi akan saya jelaskan, akhirnya saya memberanikan diri, saya bisa, saya men-challenge diri saya mampu. Akhirnya dari 163 peserta, one and only saya doang yang masuk sebagai supervisor. Berarti kita penasaran di sini nih Mas, roketnya gimana nih ntar ya. Iya kan? Tuh, nah kemudian saya di situ kurang lebih 5 tahun. Kemudian di tempat yang sekarang ada penawaran lebih baik, karir lebih baik dan benefit lain-lain. Akhirnya saya pindah. Berarti di saat ini sekarang sudah 2 tahun ya Mas? Kurang lebih 2 tahun. Baik. Next saya belum tahu, tapi saya sudah punya mappingnya untuk karir saya. Itu mappingnya biasanya Masnya udah ngerencanain dari tahun-tahun ke belakang atau? Nanti di materi saya jelaskan. Ada ya? Aduh, kecepetan nih. Spill dulu. Spill dulu ya? Oke, baik. Baiklah kalau begitu. Kita next? Next. Oke, kita next. Iya. Oke, ini secara umum kalau bicara karir path atau jenjang karir itu pada umumnya kita mengenal 3 level. Dari yang entry level itu yang fresh grade atau yang baru pengalaman 1 sampai 2 tahun. Ya.
kemudian ada middle level itu di mana karirnya rata-rata biasanya di atas 2 tahun. Oh, Kemudian oke. senior level itu umumnya di atas 5 tahun. Baik. Oke, next. Nah, Ini kalau apa bicara piramida karir nih, nih? Ya, pasti mengerucut makin atas itu makin sedikit. Seperti ini. Jadi di level paling banyak itu entry level di mana teman-teman yang baru fresh grade itu kan tiap tahun lulusannya banyak banget. banyak. Oh. Tapi yang terserap saat ini di negara kita belum semua kan. Jadi Ya. tidak sedikit pengangguran yang ada. Baik. Begitupun middle level pasti lebih sedikit dan senior Lebih semakin sedikit menyempit. lagi. Ya. Ya. Next. Oke. Kita next lagi. Oke, saya bahas dulu dari entry level. Ya. Nah, ini saya kasih gambar roket yang baru mau meluncur, baru mau lepas landas. Karena kalau diibaratkan roket, posisi entry level itu untuk teman-teman yang fresh grade itu seperti ini. Berarti ini baru hitungan mundur selesai ya. Betul. Baru engine nyala nih. Nih, ini kan baru nyala nih. Iya. Baru nyala, baru mau lepas landas, Iya. belum. Ya. Oke, next. Oke. Nah, di entry level ini rata-rata sedang proses masa transisi. Di mana lagi happy-happynya baru lulus kuliah atau lulus sekolah. Dia harus masuk ke dunia kerja. Di mana ada budaya-budaya atau yang perilaku yang harus dia rubah gitu. Betul. Nah, disinilah sebenarnya salah satu faktor utama juga yang sangat penting. Jadi key momennya di sini, Mas. Ya, ini salah satu. Salah satunya. Ya. Baik. Next. Oke. Oke. Ini karakteristik positif dari teman-teman yang fresh grade atau yang di entry level. Pasti punya motivasi tinggi ketika dia lulus, apalagi anak daerah nih. Karena saya ngalamin sendiri. Datang dari daerah, nggak bawa harta orang tua gitu kan, bawa diri aja. Terus saya motivasi, saya harus bisa sukses di tempat orang. Pulang bisa membanggakan orang tua. Iya, betul. Itu pasti punya motivasi buat teman-teman yang baru lulus. Apapun itu. Coba bentar, ada yang baru lulus mungkin? Yang fresh grade? Ada motivasinya tinggi? Belum? Tinggiin ya? Tinggiin ya. Apalagi kalau yang masuk sandwich generation tuh. Wow, pasti double tuh. Double motivation ya? Iya. Oke. Kemudian namanya entry level itu pasti bekerja keras. Ya. Karena mau disuruh kerja apapun, ngapain dari pagi sampai pagi pun pasti mau. Betul. Umumnya, mungkin ngalamin kali ya. Saya ngalamin sih Mas. Masih muda, tenaga masih banyak gitu kan. Betul, saya pun mengalami dulu pas awal. Ya saya masuk kerja jam 7 pagi, itu saya bisa pulang jam 1 malam. Iya benar. Itu apalagi anak-anak di Jakarta mungkin banyak mengalami itu di anak-anak startup sekarang tuh. Pasti. Ya. Kemudian namanya anak muda fresh grade, itu pasti inovatif. Punya ide-ide brilian, apalagi seperti saya kan masuknya generasi milenial. Ya. Yang fresh grade mungkin udah masuknya udah Gen Z tuh. Oh iya benar, Ya kan? betul. Ya. Udah Gen Z. Nah itu pasti ide pembaharuannya beda lagi dengan generasi sebelumnya kan. Iya, nah, pasti. Betul, makanya di beberapa perusahaan, apalagi seperti startup, lebih memilih anak muda. Karena idenya tuh masih cemerlang gitu. Masih fresh ya. Betul. Iya. Kemudian mereka itu kekinian, up to date. Betul. Betul kan? Iya. Baik secara informasi dan juga fitur-fitur aplikasi ya. Betul. Jujur Mas, saya nggak main TikTok loh Mas. Nah, nggak ngerti loh. Nah kayak gini kan, nggak main TikTok nggak ngerti. Saya cuman bisa tapi nggak terlalu mengerti. Cuman punya gitu kan. Betul. Nah beda dengan anak-anak yang generasi di bawah kita itu pasti mereka akan lebih up to date dengan fitur-fitur A, B, C sampai Z-nya itu pasti ngerti. Saya nggak ngerti udah, kalau makin jauh ke sana tuh udah nggak ngerti udah. Angkat tangan saya ya. Iya, dulu konten kreator itu sampingan. Sekarang itu jadi profesi. Profesi utama malah. Betul, makanya mereka itu pasti up to date. Up to date, oke. Kemudian pasti fresh grade itu mau belajar. Mau belajar. Ya, kayak gelas kosong kan. Mereka tuh diisi air, diisi sebanyak apapun pasti siap, mau gitu. Betul. Ya kan? Iya. Gak ada tuh cerita fresh grade. Nih kerjain ya. Ah nggak mau bos, nggak ada tuh.
kamu nggak mau digaji? Kan? Nggak bakal ada loh. Walaupun udah numpuk nggak kerjaan yang ada, dikasih lagi kerjaan, pasti tetap diterima. Walaupun di belakang ngedumel, ya si bos ngekira-kira nih kerjaan masih banyak gitu kan. Iya. Artinya Mas, untuk karakteristik positif ini harus mencakup 5 poin ini kah? Atau? Sebenarnya poin-poin lain pasti ada, cuman yang paling penting menurut saya. Yang paling penting. Yang paling utama adalah 5 poin ini. Karakteristik positif. Makanya tadi ada yang tepuk tangan kayak mewakili perasaannya saat ini tuh. Sepertinya. Iya. Emang kesempatan curhat cuma bisa di sini sih. Karena jadi orang anonimus gitu ya. Nah di foto ditandain ya. Diingat-ingat. Job seeker. Kita next dulu. Selanjutnya. Nah tantangan dari teman-teman yang di entry level atau yang dia fresh grade itu adalah yang pertama yang pasti belum ada atau minimnya pengalaman. Ya kan? Itu udah lumrah lah namanya fresh grade pasti work experience-nya kurang gitu. Iya. Nah kemudian persaingan atau kompetisi yang memang ketat. Betul. Karena lulusan dari berbagai universitas se-Indonesia aja udah banyak banget gitu. Betul. Sedangkan penerimaannya dari keseluruhan mungkin sekitar 10-30%. Iya. Gak semuanya ya Mas ya. Betul. Untuk mencakup untuk rekrutmen SDM-nya ya. Betul. Baik. Karena kan harus ketemu antara permintaan perusahaan dan SDM-nya. Banyak perusahaan yang kesulitan mencari SDM, padahal yang nganggur banyak gitu. Karena apa? Banyak yang gak masuk spek mereka. Gitu ya, oke. Nah kemudian ekspektasi berlebihan. Ini baik dari sendiri dan keluarga maksudnya. Ekspektasi berlebihan tuh, ya karena gini berpikiran saya lulusan sarjana hukum, saya pasti bisa jadi lawyer sukses, banyak duit, apalah segala macam gitu kan. Atau yang marketing, ini bisa jadi orang hebat, sukses segala macam. Tapi mereka itu belum ngukur gitu. Kalau mereka misalkan kayak, saya baru lulus, nggak bisa terlalu muluk gitu. Ini pun saya ngalamin, terutama anak-anak yang dari lulusan universitas terkemuka tuh. Merasa percaya diri dengan universitasnya, kemudian apalagi memiliki nilai IPK tinggi, pasti gua kalau masuk minimal gaji gua sekian. Kerjaan gue maunya ini gitu ya. Itu biasa awal-awal lulus tuh ada aja tuh, muluk-muluk begitu tuh. Mungkin karena dulu kita tuh kayak semangat kita emang menggebu-gebu gitu ya. Maksudnya memang lagi euforia, antusias gitu setelah lulus. Mau masuk dunia kerja nih. Betul. Gitu ya. Jadi kayak Fata Morgana, kayaknya bisa gitu. Tapi itu adalah hal yang lumrah, it's okay ya Mas. Betul, itu it's okay. It's okay. Nah, terus tidak ada atau kurang arahan terkait dunia kerja. Jadi mereka kebanyakan ekspektasi aja gitu. Asumsi bahwa saya kalau misalkan jurusan misalkan kedokteran misalkan, pasti jadi dokter di rumah sakit, ngelihat di sinetron gaya gitu kan. Padahal aktual kan tidak semudah itu. Mereka harus koas dulu, harus praktek dulu di klinik-klinik kecil. Itu tidak semudah itu. Baik, artinya untuk teman-teman fresh graduate ini juga sangat penting ya untuk mengumpulkan informasi-informasi. Betul. Terhadap bidang-bidang yang mungkin Anda jalani. Betul. Teman-teman job seeker ya. Lebih bagus kalau misalkan ada senior yang sudah lebih dulu misalkan kerja yang kita kenal, tanya-tanya aja ke dia. Gimana sih dunia kerja tuh? Oke, gitu jadi gitu ya. Teman-teman makanya jangan musuhan sama seniornya ya. Kalau musuhan nanti nggak dikasih tahu ya. Tips and triknya ya. Boleh sesekali tanya aja pengalamannya, karena kan namanya juga senior udah jauh lebih berpengalaman, kita dapat informasi, insight-insight yang bermanfaat supaya ada arahan dan juga mungkin nanti efeknya juga ke sini ya Mas ya. Iya. Punya planning dan ekspektasinya bukan ya nggak berlebihan ya nggak apa-apa, namanya juga pengen punya keinginan tapi mungkin nggak terlalu lebay banget. Betul, gitu. nanti sedikit strategi saya kasih di akhir. Ada ya, aduh kecepetan lagi. Spill dulu lah. Nah, terus biasanya nih ekspektasinya tinggi, percaya dirinya kurang. Iya. Ya kan? Betul. Ketika nggak usah jauh, ketika kayak begini, aduh mau ada interview langsung nih. Kira-kira saya mampu nggak ya? Bisa nggak ya? Ntar kerja jadi marketing tuh gimana ya gitu. Atau jadi misalkan jadi HR tuh gimana ya. Nah itu umum.
hal yang sudah umum ya. Dan Betul. sekali lagi untuk teman-teman fresh graduate khususnya ini adalah hal yang lumrah. Betul. Betul ya. Oke, tantangan. Iya Mas ya. Ya, Belum 5 ini. ada atau minim pengalaman, persaingan, kompetisi yang ketat, tidak ada atau kurang arahan terkait dunia kerja, ekspektasi berlebihan dan kurang percaya diri. Yes. Ada lagi mungkin Mas yang ingin disampaikan? Intinya ini. Intinya ini. 5 ini bisa diatasi, insya Allah aman. Aman ya. Yes. Baik. Nah. Oke, ini yang kedua nih. Masuk ke middle level. Ya. Ini roketnya udah ke atas Sudah tapi terbang. masih di bumi nih. Betul. Oke. Sudah terbang ya. Betul. Nah, Next. seperti Karakteristik positifnya di middle level itu motivasi pasti masih tinggi tuh. masih tinggi Karena ya. berkarir juga masih baru berapa tahun lah. Ya. Nah, terus dia mulai melakukan kerja cerdas. Oh, Middle level tuh. baik. Kalau fresh grad kan masih kerja keras nih. Masih kerja keras ya. Nah. Ya. Kalau dia udah mulai masuk middle, udah mulai mikir nih, wah ini biar mempermudah kerjaan saya, ngide A, B, C, D, E. Nah itu udah mulai dia rubah. Kalau saya kasih gambarnya tuh kan ketika yang lain cuma ngedorong kotak, dia effort dulu di awal nih. Ya. Dia papas dulu, akhirnya pas udah bulat kan dia akhirnya paling cepat. Ya, kerja cerdas itu ya. Iya. Bikin juga lebih fleksibel waktu kayak gitu Betul. ya. Oke. Kemudian inovatif pasti masih inovatif. Ya. Kemudian di level middle itu pasti sudah memahami alur kerja dengan baik. Oh, Dia udah gitu tahu ya. misalkan ketika misalkan dia seorang HR nih. Ya. Ketika fresh grad dia bingung HR tuh kerjanya ngapain sih gitu. Wah, benar, Nah benar. ketika ya. masuk, oh ternyata mengurusin dari rekrutmen awal Ya. misalkan. Nah misalkan jaga stand dulu begini, Ya. terus ngumpulin dokumen persyaratannya apa aja. Betul, betul. Interview, kemudian Ya. psikotes dan lain-lain lah. Itu lama-lama dia tahu tuh alurnya. Ya, Ya kan? betul. Oh. Oke. Nah kemudian dia sudah bisa mengajarkan atau memberi arahan kepada juniornya. Oh. Karena dia sudah bekerja misalkan 2-3 tahun sebagai HR, Ya. ada yang baru masuk, pasti dari level atas tuh bilang, ajarin nih Iya, yang baru, ya kan? betul. Nah, Nah makanya juga kalau udah disuruh kayak gitu, jangan nolak, jangan pelit ilmu ya. betul. Sharing is caring ya kan. Betul. Insya Allah kita bagikan ilmu itu juga gak akan rugi ya. Betul. Malah semakin bermanfaat. Betul. Next. Iya. Oke, next tantangannya Nah, sekarang tantangannya ya. kalau di middle level itu dia sudah memiliki pengalaman potensi stuck di zona nyaman. Wah, Ini nih. bahaya ini. Ini nih ketika susah cari kerja, udah mulai kerja udah enak, Iya. nyaman, wah udah nggak mikir aneh-aneh. Ya udah sampai pensiun deh di sini. Ah, iya, Gitu. iya, terjebak zona nyaman ya. Betul. Emang kalau udah nyaman gitu gimana ya Mas ya? Kalau udah menemukan pundak yang nyaman juga. Makanya 420 bikin lagunya kan, zona nyaman. Kayak gitu. Oke, terus persaingan atau kompetisinya semakin mengecil tetapi semakin sulit. Semakin mengecil tapi semakin sulit. Oh karena ya semakin kecil ya skupnya ya Mas ya. Iya, speknya makin banyak, maksudnya Iya. lebih spesifik kan permintaannya. Oke. Sudah pernah bekerja di bidang HR selama 2 tahun atau 3 tahun. Ya, Udah mulai begitu nih permintaannya gitu kan. udah semakin detail ya. Betul. Semakin experience, oke. Terbiasa mengurusi payroll, Hmm, terbiasa mengurusi rekrutmen. Nah, sudah Ya. mulai speknya sudah mulai terarah. experience ya, pengalamannya berbeda dibandingkan dengan yang fresh graduate. Betul. ya. Betul. Oke, Dan pastinya dituntut realistis. contohnya gimana tuh Mas? Contohnya gimana gitu kan, ketika tadi fresh grade mikirnya waduh HR tuh bakal enak begini bla 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 gitu. Iya. Ketika di jalan nih wah ternyata capek ya ngurusin rekrutmen dari pagi jaga stand sampai sore gitu. Oke. Misalkan nih saya Iya. juga mengalami gitu. Mengalami ya. Betul. Ya, nggak Dan apa-apa. memang tapi itu bagian dari proses gitu. Dan betul. ketika misalkan idealnya waktu kerja walaupun undang-undang bilang 5 hari kerja itu kerjanya 8 jam. Ya, Aktual kita masuk jam 8 pagi pulang jam 9 malam. ya, Ya kan? betul. Emang mau bilang ke atasan atau ke bos kita, bos saya nggak mau kerjaan nih walaupun deadline hari ini tapi jam kerja saya udah lewat. Nggak mau saya, Iya. kan nggak bisa. Gak bisa. Ada beberapa perusahaan yang memang ya udah overtime kamu dihitung. Ya. Atau misalkan ya udah itu sodakoh kamu ke perusahaan gitu kan. Ya, macam-macam ya. Macam-macam. Nah, cuman kan di situ ya memang harus realistis. Harus Itulah realistis. kerja gitu. Betul. Oke, Nah, lalu. Kemudian harus sudah sudah memiliki arah karir. Oke. Dia kan sudah misalkan
Di bidang marketing nih, dia sudah jadi marketing, jadi sales marketing misalnya 2 tahun, 3 tahun. Iya. Dia pasti sudah mulai mikir, oh saya harus jadi supervisor marketing nih, harus jadi manajer marketing nih, bahkan nantinya direktur. Nah biasanya sudah memiliki arah itu. Artinya sudah harus mempunyai perencanaan juga mungkin Mas? Betul, perencanaan itu sebenarnya dari awal harus punya. Oh gitu. Cuman ketika fresh grade tadi, ambil aja dulu yang ada gitu. Ketika pengen jadi HR, tapi kesempatannya jadi sales marketing, ambil dulu. Oh, oke. Ibaratnya di bahasa kalau saya anak event nih ya Mas ya. Iya. Palu gada ya. Yes. Apa lu ada gue apa lu mau gue ada. Gue ada. Iya. Ya itu ya maaf nih. Betul. Ya pokoknya jalanin aja dulu. Kita mau jadi HR misalkan, kita lulusan psikologi. Ya. Tapi kesempatan yang ada, marketing it's okay gitu. Karena apa? Jangan sampai kita buang waktu menunggu untuk jadi HR tapi nganggur 2 tahun. Percuma gitu. Percuma Karena sih. ketika diwawancara HR akan bilang, ya kamu 2 tahun ngapain? Do nothing gitu. Iya. Kan pasti, oh sebelumnya saya marketing Pak, misalkan di perusahaan A gitu. Tapi kenapa HR? Karena bidang saya sebetulnya di HR Pak. Saya pengen untuk on the track lah maunya saya, cita-cita saya di HR. Seenggaknya saya udah tahu nih misal sebagai yang mewawancara bahwa oh nih anak punya pengalaman nih 2 tahun jadi marketing. Tapi kan itunya beda tuh Mas, gimana tuh Mas? Kalau dari point of view HR tuh gimana Mas? Nanti dari interviewnya kita bisa lihat interesting dia atau kemampuan dia di HR tuh sebenarnya ada. Cuman kesempatannya yang nggak ada ketika fresh grade. Oh seperti itu. Betul, itu kita bisa lihat, oh nih anak sebenarnya mendalami nih HR. Cuman dia nggak ada kesempatan aja untuk di HR. Oh oke. Dan kalau saya pribadi ketika mewawancara orang, saya akan lebih menghargai orang yang misalkan ya kayak tadi misalnya 2 tahun kamu sebelumnya ngapain marketing. Oke, berarti kamu ada yang kamu kerjakan, ada ilmu baru nih. Betul. Tapi kalau kamu nggak ngapa-ngapain, 2 tahun ya kamu buang waktu kan. Iya. Nah, akan lebih milih mana coba saya tanya balik. Milih orang yang memang sehari-harinya memang kerja walaupun gak di bidangnya, atau yang nungguin biar jadi HR? Saya yang pertama sih. Yang pertama. Karena punya effort. Betul. Ya kan. Nah, oke, jadi ini sebelum lanjut Mas, artinya saya ulangi lagi Mas, dari point of view-nya HR nih, walaupun misal teman-teman ini anak marketing, ya kan, tapi lowongan yang ada itu IT gitu ya, misalnya. Itu kalau maksudnya mungkin ada yang mikirnya gini Mas, kalau gue marketing ya udah gue ngapainnya marketing. Padahal sebenarnya dari point of view-nya HR itu ya nggak apa-apa kalau lu mau nge-apply misalnya IT gitu, it's okay ya Mas ya? It's okay, nggak masalah. Bidang saya sebelumnya di perusahaan otomotif. Sekarang sepatu, nggak ada nyambung-nyambungnya sebenarnya, ya kan? Tapi sayanya berani ambil tantangan yang diberikan perusahaan. Ya sudah, saya probation 3 bulan, kalau saya menurut manajemen mampu, diangkat tetap, kalau enggak ya udah selesai. Simpel sebetulnya. Seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman job seeker sekarang tolong mental blocknya dikurangin ya. Kalau misalnya Anda mungkin lulusan teknik ya. Misalnya ada apply-nya mungkin posisinya di luar teknik. Gak apa-apa coba aja dulu. Karena dari perusahaan khususnya tim HR nanti akan memberikan kesempatan untuk probation. Betul. Dan lain sebagainya ya Mas ya. Betul, nah di situ silakan buktikan. Gitu. Ya tinggal buktiin aja nih niatnya nih sama motivasinya ya. Betul. Oke, dan ini terakhir nih Mas. Nah terakhir biasanya di middle level tuh sudah mulai ada overconfidence. Udah mulai terlalu percaya diri nih. Kepedean gitu. Kepedean gitu kan. Mampu nih gue ngerjain kerjaan misalkan HR. Ini berarti gitu. agak hati-hati ya Mas ya. Betul. Takutnya jadi sombong nih. Iya betul, karena jadi sombong itu karena gini. Dari yang, mohon maaf, dari yang gak punya apa-apa, kerja setahun 2 tahun udah bisa nyicil mobil nih. Iya. Udah mulai soknya tuh, ada tuh. Iya. Dari yang tadinya kuncinya Honda Beat, 2 tahun jadi Honda Jazz. Makanya. Nah itu biasa udah mulai beda tuh mentalnya tuh. Iya. Nah itu yang harus dijaga juga. Itu tantangan ya teman-teman, jadi hati-hati. Jangan sampai akhirnya Anda sombong ya. Betul. Itu nanti takutnya jadi bumerang untuk Anda sendiri. Karena ketika terlalu percaya diri, misalkan dia interview di tempat lain untuk jabatan lebih tinggi. Iya. Dia akan terlalu menyombongkan dirinya. Oh saya bisa ini Pak, saya bisa ini, saya ini mampu. Yang beginian mah kecil buat saya. Misal kamu bisa ngerti payroll, misalkan HRIS ngerti Pak, gampang itu kerjaan saya sehari-hari lah itu mah enteng. Nah kalau kayak gitu Mas,
dari sudut pandang HR tuh ngelihatnya apa tuh Mas? Ya kalau bicara perasaan jadi ilfeel kita. Oh gitu ya. Kadang-kadang beberapa hal saya pernah melakukan itu, ada yang terlalu sombong, benar-benar saya challenge. Coba kamu kerjain. Ya, gak bisa. Hasilnya enggak. Tapi kalau misalnya dia bisa buktiin gimana tuh Mas? Sudut pandangnya jadi gimana? Ya saya sih biasa kasih beberapa tahapan tesnya, dari mulai yang enteng, mulai tengah, terus nanti kira-kira kalau memang dia sepercaya diri itu, harusnya dia udah bisa ngerjain ini nih. Oh gitu. Jadi tetap ibaratnya dikasih challenge sih lah ya. Tetap, nggak bisa. Kayak misalkan, kamu bisa nggak misalkan hal yang simpel, Excel nih. Rumus-rumus Excel kamu bisa nggak gitu, biar cepet nih. Karena perusahaan kita misalkan 8.000 orang. Kamu bisa nggak untuk ngerjain misalkan untuk payrollnya segala macam dalam waktu 1 hari? Bisa Pak, kasih aja nih. Coba nih kamu rapihin. Bener dia udah bisa rumus-rumus Excelnya bagus, kekerjain. Berarti sombong karena memang mampu itu. Cuman secara etika jadi kurang gitu. Attitude ya Mas ya. Betul, attitude-nya nggak bagus. Makanya baiknya teman-teman job seeker sebaiknya tetap down to earth aja lah ya. Tetap membumi saja, tetap jadi diri sendiri. Toh itu nanti juga akan menentukan ya perjalanan karir Anda. Karena kalau nanti Anda akhirnya sombong dan terjebak dengan zona itu, wah ruginya banyak, saya berani jamin. Betul, betul. Oke, next. Kita next lagi. Nah. Ini kayaknya udah baru mampir ngelewat bulan nih Mas. Udah ngelewatin atmosfer bumi nih. Iya, senior level tuh udah di awang-awang lah. Udah teruji gitu. Ini udah di multiverse lain nih. Di Marvel Universe nih udah beda nih. Udah ketemu Ant-Man itu. Udah ketemu Ant-Man ya. Oke, next. Senior level, kita lihat karakteristik positifnya. Nih. Untuk di senior level itu biasa loyalitas tinggi, yalah berkarirnya udah lama gitu. Apalagi di satu perusahaan yang sama, pasti loyalitasnya tinggi. Maksudnya, tapi ada Mas yang maksudnya nggak tinggi gitu? Pasti hampir semuanya pasti loyalitas tinggi? Ada yang nggak tinggi, ada aja. Ada aja ya? Apa? Kerja udah sembarangan seenaknya, masuk kantor suka-suka gitu kan. Ya udah jabatan tinggi ini siapa sih yang mau negur gitu kan. Toh ownernya misalkan di Singapura. Ya kayak gitu-gitulah. Tapi kalau udah loyalitas tinggi, dia datang lebih pagi dari karyawan lain. Pulang lebih sore daripada yang lain. Oh iya itu loyalitas tinggi itu, setuju kan? Saya. Nah itu udah pasti di level ini tuh kerja cerdas lah. Dia udah gak perlu kerja keras karena udah punya anak buah juga kan. Nah dia cuman ngasih ini aja, nyambung ke strategic plan. Dia udah jadi konseptor, nih kamu ini ngerjain ini, si A ini, si B ini, si C ini. Oh, baik. Beratnya minta bantuan lah ya. Iya. Tapi jadinya ini ya Mas ya, resikonya kayak jadi cukup tinggi ya. Betul. Karena pertanggungjawabannya nanti. Karena yang ngerjain, dia kan hanya sebagai konseptor saja gitu kan. Yang mengeksekusikan mungkin bisa dibilang anak buahnya atau rekannya gitu ya. Dan itu memang harus begitu, karena gini, ya percuma, itu kan kerja sama tim diperlukan. Kalau dia jadi one man show buat apa gitu, nggak usah ada anak buah, kerjain aja sendiri, ya kan? Ya, artinya di level tertinggi ini kita harus punya apa ya Mas, karakter, teamwork yang baik ya. Terus harus trust ke bawahan, penting gitu. Percaya, trust. Harus keras, serius, maksudnya harus galak gitu? Enggak, harus percaya. Oh percaya, maksudnya lebih percaya. Harus percaya sama anak buah gitu. Karena kalau misalkan dari A sampai Z-nya kita lakuin sendiri nggak kepegang. Betul. Saya sendiri sebagai HR, kalau saya suruh ngerjain semuanya sendiri, bisa, tapi akan lama. Yang harusnya proses gaji misalkan dengan sekarang saya punya staff yang super bantu saya, dalam 2-3 hari selesai, kalau saya kerjain sendiri, wah kapan kelarnya? Betul, oke. Gitu. Jadi seperti itu ya. Betul. Alur kerjanya sudah pasti sangat baik dan dia handal membeli arahan kepada bawahan. Oh ini maksud saya dari tadi nih ya. Nyambung harus punya komunikasi yang baik juga betul. Pastinya. Nah nanti ada next. Kita next, tantangannya pengalaman tinggi, stuck di zona nyaman udah pada umumnya. Karena apa stucknya? Karena udah jabatan tinggi, karir bagus, usia rata-rata di atas 40. Dan itu mau moving juga ngeri-ngeri sedap gitu. Betul. Siapa yang menampung nih gitu. Tricky ya, cukup tricky. Betul.
kompetisi makin sempit, Ya. kurang inovasi karena banyak yang mohon maaf yang sudah usia apalagi di atas 50 udah malas mikir keras gitu. Udahlah kan ada yang muda-muda, lu aja gitu. Oh iya benar. Buat apa ada lu gitu kan. Iya, iya, oke. Red salary-nya tinggi gitu. Ketika ditawarin tempat lain pun pasti udah wah berat lah nggak semua mampu. Iya. Dan ini yang penting nih. Be a leader not boss. Yes, be a leader not boss. Karena apa? Jadilah leader, jangan jadi bos. Iya. Kalau jadi, tau nggak bedanya apa? Saya tahu dikit Apa? sih. Waktu itu pernah lihat tuh di Instagram tuh. Ah, banyak yang gitu. Kalau bos itu ya udah, maksudnya kita ngebos, mereka yang kerja, kita cuman nonton aja gitu ya. Ini dari menurut aku ya, kalau leader itu ya udah, ya sama kayak gambar ini nih, nemenin orang-orang di sekitarnya untuk sama-sama gitu. Bedanya bos dengan leader, bos itu cuma nyuruh. Nih, lu kerjain A, B, C, D, E. Bos. Ya. Leader, misalkan bikin kopi nih. Bos tuh cuma gini, lu bikinin gua kopi secangkir, itu ada kopi gula, lu bikinin gue. Ya, dia nggak pernah bikin kopi misalkan. Bingung nih bikin kopi gimana ya nakarnya. Bisa jadi gulanya malah 5 sendok, kopinya cuma setengah sendok misalkan. Kemanisan segala macam. Tapi kalau dia leader, dia pasti, lu bantu gue bikinin kopi ya. Di awal kita ajarin dulu, nih gulanya 1 sendok, kopinya 1 sendok, air panasnya segini diaduk. Terus dia ngelihat, oh gini ya bos kopi jadinya, iya nah ini kopi. Kayak gini nih spek yang diminta, ngerti? Ngerti, itu leader. Oh, artinya kalau leader itu juga apa ya, membimbing bawahannya, menemani tidak sendirian ya, dikasih insight dulu. Istilahnya nggak lepas tangan, lempar tangan gitu ya. Dan kepusingan anak buah dia tetap mempedulikan. Kamu kesulitan kamu di mana? Ini Pak, misalnya terlalu sulit gini. Yaudah kamu gini-gini. Kita kasih solusi. Kasih solusi. Kalau bos nggak mau tahu, gua nggak mau tahu. Pokoknya besok harus kelar. Oh itu bosi ya? Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Bosi begitu. Kan? Oh gitu ya. Oke, next. Kita next. Nah, ini nih. Strategi roket terutama untuk teman-teman yang fresh grad. Ya. Itu yang pertama tentukan arah karir. Kayak yang tadi sempat saya bahas. Ya. Saya mau berkarir sebagai HR nih. Oke. Jadi saya harus seperti apa dulu nih? Oh saya harus misalkan kayak pas awal karir saya. Saya mau concern di HR. Udah saya tentukan nih. Oh saya ada kesempatan jadi staff legal saya ambil dulu. Karena nantinya nyambung kayak gitulah. Ya. Nah kemudian ada manajemen waktu juga. Target. Jadi misalkan gini, kayak saya nih di tempat lama di perusahaan Jepang, saya 5 tahun jadi supervisor nggak naik nih. Karena apa? Masih ada bos yang masih belum pensiun. Mau nggak mau stuck. Tapi saya punya mapping karir saya mau di usia saya sekarang gitu. Misalkan 5 tahun saya nggak naik, yaudah saya harus naik jabatan, ya berarti caranya pindah kapal nih. Oh iya, ya kan? Iya, nah, betul. Kayak gitu. Nah mungkin bisa jadi manajer juga saya, tapi di usia 40 misalkan. Nah. Di tempat sekarang saya jadi manajer di usia 28. Iya. Nah kayak gitu. Lebih cepet ya? Iya. Iya dan itu juga jadi efisiensi waktunya lumayan jauh loh. Betul, itu ya. Dan benefit-benefit lainnya. Betul, betul. Nah kemudian perdalam keilmuan dalam karir tujuan. Ini penting nih. Maksudnya gimana nih Mas? Misalkan, ini yang saya lakukan sendiri. Saya mau memperdalam HR. Berarti saya harus dikuatin apa? Saya basic hukum, sarjana hukum. Saya ambil perkuat hukumnya, saya ambil sekolah PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Karena kalau nanti perusahaan ada selisih dengan pihak manapun gitu, saya bisa backup. Kemudian apalagi nih, oh saya ambil sertifikasi HR dari BNSP, dari pemerintah. Saya perkuat itu. Terus apalagi untuk memperkuat karir tujuan, saya ambil S2 manajemen sumber daya manusia. Nah kayak gitulah, jadi kalau teman-teman di marketing pun, apa misalkan, kalau di finance misalkan di pajak, oh saya ambil brevet A, brevet B, brevet C, seperti itu. Oh oke, luar biasa ya, jadi jangan pernah puas dengan ilmu yang sudah Anda dapatkan. Ya. Betul. Gali terus ya, cari terus. Justru kalau kalian sudah puas, itu malah kalian sombong namanya. Betul. Ya? Iya. Dan secara tidak langsung itu kemunduran di hidup kalian. Kemunduran, iya. Makanya
jangan pernah puas untuk mencari ilmu. Betul. Oke, lalu selanjutnya. Yang keempat, perbanyak koneksi. Perbanyak koneksi. Ini gimana nih Mas maksudnya nih? Nah. Koneksi internet maksudnya apa nih? Perbanyak koneksi itu apa? Ya misalkan kita misalkan di sales nih sebagai sales. Nah kita punya teman-teman di perusahaan lain atau apa. Masuklah komunitas sales. Komunitas sales Jabodetabek misalkan. Komunitas apa gitu. Ada apa wadah-wadah kayak gitu. Kita ikut nyemplung aja dulu gitu. Iya, iya. Berarti gini Mas, perbanyak koneksi. Kartu nama penting dong ya? Penting. Boleh gak sih fresh graduate baru kerja gitu, anak-anak yang tadi di level tadi yang pertama itu punya kartu nama gitu, gak apa-apa kah? Gak apa-apa, bagus. Oh gak apa-apa ya? Justru itu menunjukkan kepercayaan diri dia. Oh gitu. Sah-sah aja, gak ada kan aturan yang bilang fresh grads gak boleh punya kartu nama, gak ada kan? Gak ada sih. Gak ada. Oh ya udah. Nah teman-teman job seeker tuh ya, walaupun kartu nama itu bisa dibilang sudah istilahnya sudah zaman dulu gitu Jadul ya. gitu ya. Tapi jangan salah, itu paling kuat itu. Jangan salah, dunia kerja itu masih diisi dengan generasi milenial, generasi baby boomer. Iya. Di atas kita tuh. Iya. Mereka masih konvensional yang masih ngelihat, oh di laci ada kartu nama. Betul. Jangan lupa level atas tuh masih ada. Iya. Saya aja kartu nama udah ngisi refill berapa kali gitu ya. Iya. Tapi karena hilang Mas. Ya, itu perbanyak koneksi ya. Ya, itu. Dan yang terakhir, jadilah profesional. Profesional. Gitu kan. Jadi ketika misalkan semua hal udah kita tentukan, kita udah punya target karir gitu kan. Perdalam keilmuannya. Jadi kasarnya untuk bidang itu, semua lininya kita udah nguasain gitu. Iya betul ya. Tapi kalau di dalam lingkup profesional ini Mas, ada apa aja ya? Kayak misalnya pasti bertanggung jawab ya Mas ya? Pasti. Pasti itu tanggung jawab, terus juga jujur ya. Pasti. Jujur itu juga bagian dari profesional enggak sih Mas? Betul, bagian dari profesional. Ya? Karena makin ke atas justru godaannya itu makin berat. Apalagi yang nyentil dikit nih yang lagi heboh. Apalagi di level-level atas gitu. Yang potensi aneh-aneh sekarang nih yang lagi viral kan. Eselon 2 nih gitu yang kan. Mobil itu. Itulah gitu. Gak usah disebut yang mana gitu kan. Takut. Nah gitu kan itu di level dia udah profesional gitu. Cuman ya nggak tahu lah ya hasil dari mana walau alam. Cuman yang udah misalkan yang kena kasus korupsi segala macam kenapa nggak kuat nahan godaan. Kalau attitude itu jatuhnya profesionalisme juga gak sih Mas? Masuk juga ya? Pasti. Karena semakin profesional yang baik, semakin dia atas, semakin dia merendah ilmu padi yang dipakai nih. Kalau dia ngerti semua, ngapain sombong gitu. Malah semakin atas tuh malah malu. Betul. Contoh nih, kita masuk sekolah atau mana yang favorit lah. Kuliah. Pas baru masuk kuliah, pakai alma mater tuh dibawa di Metro Mini aja bangga gitu kan. Udah jadi senior nih semester akhir tuh, udah tingkat akhir, udah malu pakai alma mater kemana-mana gitu. Iya sih. Contoh ya. Saya juga gitu sih. Nah kan. Malu ya, gak enak gitu ya. Betul. Nah, Oke, terakhir Mas kalau profesional, kalau dipecah lagi ada attitude lagi itu kalau dipecah lagi itu contohnya kayak hal yang simpel-simpel gitu ya Mas ya. Datang tepat waktu. Betul. Ya kan. Ya aturan perusahaan mau PP atau PKB. Itu tuh ya ikutin rule-nya apa yang ada di perusahaan ya itu ikutin. Dan harus jadi orang bijak juga, profesional tuh. Nggak bisa kacamata kuda gitu. Karena kita harus melihat banyak aspek. Betul. Aspek humanisnya, aspek aturannya. Nanti kita cari titik tengahnya di mana. Oh banyak ya ternyata yang diperhatikan ya dari lebih teman-teman kompleks sebenarnya. Wah luar biasa ini. Oke, kalau begitu kita next Mas. Oke, kita next lagi selanjutnya ada apa? Jadilah roket yang melesat. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Dhani, teman-teman. Ya, itu sedikit pemaparan dari saya. Oke. Terima kasih, salam roket. Gini ya. Oke, salam roket berarti kita ke Q&A boleh Mas ya? Yes, boleh. Mungkin ada yang mau ditanyakan ini untuk rekan-rekan job seeker. Tadi kita sudah bahas panjang kali lebar ya, begitu lengkapnya. Sekarang mungkin kalau ada yang mau ditanyakan kita persilahkan untuk rekan-rekan job seeker. Monggo mungkin yang di sana mungkin sambil keliling-keliling tadi dengar, nyimak, pengen nanya, monggo silakan. Oh mau nanya, ya silakan. Selamat sore. Selamat sore.
Nama saya Amalia. Ya. Mau tanya ke Kak Dani nih, Yes. kriteria atau karakteristik seperti apa sih yang dicari oleh HR pada masa kini gitu kan? Mengingat kayak sekarang kan kebanyakan memang fresh graduate ini kan memang Gen Z ya. Yes. Gitu. Kemudian itu satu pertanyaannya. Kemudian yang kedua ini dia tadi kan membahas mengenai kerja cerdas. Yes. Nah, kerja cerdas itu yang seperti apa sih? Itu aja. Makasih. Ya, oke. Terima kasih Mbak Amalia. Panggilnya apa nih, Mbak? Sis. Kalau panggil sis, oke. Sis ya. Ya intinya gini ya, kalau misalkan dari tadi kriterianya apa gitu. Iya. Ya tergantung job yang diminta apa. Sebetulnya balik lagi ke situ. Saya sih pengalaman saya sendiri sebagai HR. Ya. Seberapa bagus CV Anda gitu. Itu tuh yang menentukan sebenarnya di interview. Key point itu di situ. Ketika lihat CV-nya, bagus banget nih gitu. Iya. Lulusan misalkan Australia, pengalamannya bla 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 bla. Iya. Ketika saya tanya, saya kasih dia untuk menganalisa satu kasus. Kebingungan, berarti CV-nya enggak aktualnya tidak sebagus CV yang dia tulis gitu. Tapi ketika CV-nya biasa aja sebenarnya, tapi menurut saya ini kayak menarik nih anak nih gitu. Panggil gitu. Ketika tanya-tanya, dengan tektokan dengan enak gitu. Iya. Dan dia bisa jawab apa yang saya tanyakan. Ya. Itu udah jadi kandidat kuat. Oke. Pengalaman saya waktu saya pindah ke perusahaan Jepang, Iya. awalnya dia mempersyaratkan itu minimal 2 tahun berkarir. Ya. Saya waktu itu baru setahun, tapi saya merasa percaya diri. Saya interview dengan yang jadi bos saya gitu. Ya. Kata dia, pengalaman kamu apa nih? Kamu ada pengalaman dengan serikat pekerja misalkan. Ya saya jelaskan, karena basic orang tua, saya bilang orang tua saya ketua serikat di daerah. Saya jelasin pola kerja serikat begini. Terus dia kasih analisa, nih kalau ada kasus begini, penyelesaian kamu gimana? Udah saya jabarin tuh. Menurut saya Pak penyelesaiannya bla bla bla. Dari 163 orang itu saya yang dipilih karena menurut dia saya yang paling memuaskan. Memuaskan bukan memuaskan apa ya. Tesnya ya. Tapi dia bisa menjawab atau misalkan bisa menghadirkan apa yang memang diminta gitu. I see. Dan kalau bicara nih, banyak nih orang ngasih tuh, nih kalau bikin CV nggak usah banyak-banyak, 1 lembar aja gitu. Atau misalkan 3 lembar atau berapa lembar. Kalau itu relatif, itu nggak bisa ditentukan. Dalam artinya gini, ada tipikal HR itu yang saya maunya simple. CV itu cukup 1 lembar tapi mencakup semua gitu. Banyak yang begitu. Tapi kalau saya pribadi, buat saya nggak masalah mau 2 lembar, 3 lembar, asal jangan sampai 10 lembar ya kebanyakan. Panjang banget. Selama masih di bawah 5 lembar dan itu memang menjelaskan apa yang kalian lakukan gitu loh. Oh jadi kuncinya itu ya Mas ya. Yang Betul. paling dilihat tuh apa yang telah Anda lakukan selama ini gitu. Betul, ya. terutama yang sudah mulai punya pengalaman kerja. Ketika di CV itu merinci pekerjaan kalian, saya ngerjain misalkan contoh di HR, saya ngerjain bantu payroll, bantu rekrutmen, bantu apa, itu tulis aja. Itu jadi ketika saya misalkan butuhnya di bagian rekrutmen sebetulnya. Di CV dia sudah menjelaskan, ini dia udah pernah melakukan rekrutmen misalkan. Nah itu jadi buat saya jadi bahan pertimbangan. Tapi kalau dia cuma pengalaman HR, ini HR-nya ngapain nih gitu kan. Ternyata misalnya HR-nya ngapain, saya misalkan di resepsionis aja Pak gitu. Ya dia kalau misalnya mau ke payroll ya jadi belajar lagi dari awal gitu. Sudah terjawab Sis? Sudah ya, semuanya sudah terjawab ya aman ya. Yang kedua. Satu lagi tadi ya? Yang kedua terkait apa tadi? Tadi apa tadi? Kerja cerdas, sorry. Kerja cerdas, itu kerja cerdas itu gimana? Tidak ada kerja cerdas tanpa kerja keras. Nah kerja kerasnya itu apa? Yaitu ketika fresh grade atau ketika misalkan kayak teman-teman di sini nih yang masih di lapangan kan masih kerja keras. Tapi dituntut juga kerja cerdas. Kasih ide nih biar misalkan event kita ramai banyak orang, profit nih. Contoh nih ya, misalkan kayak gitu. Nah itu masih di level middle masih begitu. Kerja cerdasnya itu apa? Ya kita tahu nih tahapan satu bidang itu misalkan 10 langkah. Kita bisa mempersempit jadi 8 langkah. Itu juga bagian dari kerja cerdas gitu. Kalau
Kalau inisiatif itu masuknya kerja apa tuh Mas? Kerja cerdas? Inisiatif dalam hal apa dulu? Ya misalnya Contoh dalam nih, job desk apa? dia gitu. Hah? Kalau anak fresh graduate punya inisiatif gitu, di sudut pandangnya itu gimana tuh Mas? Kalau buat saya selama itu misalkan memang dia bisa menjelaskan, istilah saya merit the merit ya. Baik buruknya itu dia bisa jelasin keuntungan kerugiannya. Misalkan ketika melakukan satu hal nih, dia punya ide. Dilihat nih faktornya, oh ngaruh nggak ke biaya, ngaruh nggak misalkan ke yang lain-lain. Keuntungannya apa sih? Contoh misalkan nih, di perusahaan tidak ada namanya program pensiun buat karyawan pensiun. Terus saya buat nih program pensiun di perusahaan. Orang yang mau pensiun 6 bulan sebelum pensiun kita kasih program pelatihan. Misalkan pelatihan budidaya lele misalkan. Nah buat perusahaan itu jadi cost gitu karena harus ngeluarin budget satu orang 3 juta misalkan. Nah tapi saya jelaskan keuntungannya begini loh. Kekurangannya ya itu makan kos, terus yang dia 6 bulan terakhir yang harusnya kerja dia jadi misalkan fokus untuk karir untuk karir setelah pensiun lah begitu. Oke, artinya kalau misalnya kita mau menyampaikan inisiatif kita kepada rekan-rekan di perusahaan, itu berarti jangan mentah-mentah banget ya. Iya, jangan harus mentah. Harus ditimbang-timbang dulu ya. Betul. Sama situasi dan keadaan ya. Jangan tiba-tiba celetuk, bos kayaknya ini bagus deh. Habis dibantai. Oh iya bagus. Terus nanti kalau ada begini, kalau begini kamu gimana? Kalau begini gimana? Wah udah habis tuh dibabat. Nah makanya kerja cerdas itu ya juga apalagi yang mungkin ya saya mengapresiasi kalau teman-teman punya inisiatif. Tapi mungkin ya dari based on experience ya kalau punya inisiatif mungkin teman-teman juga bisa timbang-timbang dulu ya. Atau mungkin konsultasi dulu sama senior juga gak apa-apa kan? Bagus. Lebih bagus ya? Itu lebih bagus, jadi kita punya banyak pandangan kan. Ya betul, sudut pandang baru dan experience atau pengalaman baru ya. Betul, apalagi masuk di perusahaan yang sudah besar. Kalau masih startup, ide kita akan lebih mudah diterima. Tapi kalau untuk big company yang memang dia sudah punya sistem A sampai Z-nya, kita mau ngerubah satu sistem itu sangat berat. Dan seringkali fresh graduate itu jadi makan hati. Gua pernah punya ide A, B, C, D tapi sama bos ditolak. Jadi baper ya? Jadi baper banyak. Karena apa? Sebenarnya bukan karena benar-benar ditolak. Bos tuh kebanyakan nguji. Sejauh mana bisa mempertahankan ide kalian. Dan sebagus apa gitu loh. Oke. Jadi itu part of test ya juga ya sesekali ya. Saya pun begitu ketika misalnya staff saya punya ide lah ngide dia. Pada nih misalkan ini menurut saya mendingan gini. Gimana jelasin. Terus saya tanda kutip lah. Saya tes dia misalnya nanti kalau kejadian kayak begini penyelesaiannya gimana. Kalau begini gimana. Kalau begini nah kita harus sudah mulai bisa posisikanlah diri kita sebagai, misalnya kalau kita staff, posisikan kita sebagai atasan kita. Ketika kita bikin satu ide A gitu. Oh misalkan nanti si Padani pasti kemungkinan bakal nanya ini. Saya harus jawab ini. Nah itu harus disiapin tuh. Ya makanya tadi saya bilang sekali lagi jangan mentah-mentah banget ya. Kalau mau ngasih mungkin ya inisiatif atau saran ya. Atau insight gitu ya. Betul. Seperti itu. Aman sis? Aman ya. Oke terima kasih. Ada lagi mungkin? Sudah berkarir berapa lama? Ditanya. Saya sekitar 2 tahun Pak. 2 tahun? 2 tahun. Berarti kalau di sini di mana ya levelnya? Masih di entry level yang sedang berusaha menjadi middle level. Udah di pertengahan ya, udah di bridging ya. Masuk ke. Ya sudah mulai saya mampu nih lebih tinggi lagi gitu. Ngerasa mampu kan Kak? Mudah-mudahan, harus ya. Harus semangat ya. Harus bisa. Oke luar biasa. Selanjutnya mungkin saya kasih satu job seeker terakhir, satu kesempatan terakhir. Ada kakak silakan kenalan dulu kita namanya siapa. Oke terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Putri. Iya saya sendiri seorang fresh graduate. Saya mau tanya pendapatnya Mas Dani sebagai HR ya kebetulan. Itu kira-kira bagaimana sih mengenai fresh graduate yang suka kutu loncat? Gimana ya dalam waktu 3 bulan mungkin di satu perusahaan terus pindah ke perusahaan lain. Apakah itu hal yang buruk atau hal yang baik begitu. Kemudian yang kedua, saya kan sebagai fresh graduate ya. Mungkin sebelumnya saya lulusan dari perkuliahan lingkungannya seperti itu.
Kalau udah masuk dunia kerja, lingkungannya kan pasti beda. Kira-kira apa sih tips awal yang bisa kita lakukan ketika pertama kali masuk di dunia kerja sebagai fresh graduate? Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi dibilang masalah kutu loncat. Ya kutu loncat sebenarnya nggak ada yang salah dengan kutu loncat sebetulnya. Menurut saya ya. Karena apa? Ya itu tadi kita sudah punya manajemen waktu. Tapi kalau 3 bulan saya juga mempertanyakan. Itu 3 bulan loncat-loncat itu karena dia nggak lulus probation. Atau memang dianya resign gitu kan. Lagi probation. Nah itu juga jadi bahan pertanyaan. Kalau saya pribadi melihatnya jarang sih kalau yang loncat-loncat 3 bulan tuh biasanya yang memang probation nggak lulus. Kerja lagi 3 bulan misalnya 6 bulan nggak lulus. Tapi kalau misalkan yang memang dia 2 tahun misalkan pindah atau 1 tahun pindah. Ya ketika memang menurut saya masih dalam batas wajar itu sah-sah aja. Tapi kalau misalkan dia sudah berkarir 10 tahun tapi sudah pindah 10 perusahaan. Itu saya juga mempertanyakan nih orang pasti nggak punya loyalitas nih. Yang dikejar apa sih gitu. Sedangkan level dia masih, mohon maaf misalnya masih 10 tahun itu masih tetap staff gitu. Mending kalau dia pindah naik jadi misalkan jadi senior, naik lagi misalkan jadi manajer bahkan jadi GM misalkan. Nah itu berarti kan memang ada target dia misalnya bahwa oh saya 10 tahun berkarir saya harus sudah bisa jadi manajer. Nah tapi kalau misalkan cuman 3 bulan pindah, 3 bulan pindah dan itu pasti ya masih golongan yang paling rendah juga kan. Kalau 3 bulan tuh nggak mungkin 3 bulan di sini, 3 bulan di sini, besoknya 3 bulan di sini jadi manajer kan nggak mungkin. Ya kan? Nah itu harus ada sisi pembuktian juga ketika misalkan kalau yang saya pakai nih, saya tuh punya targetan, saya mau gitu di usia 30 itu saya sudah jadi manajer. Karena ketika saya ngukur dari awal berkarir ke manajer itu saya berarti sudah sekitar 8 tahun berkarir gitu. Nah itu kita melihat juga kemampuan diri kita, percepatan kita dan kesempatan yang ada. Percepatan itu apa? Misalkan ketika kita masuk sebagai staff nih. Kalau kita begitu-begitu aja, sulit kita bersaing dengan yang lain. Pasti kalahnya di apa? Di masa kerja. Itu kita pasti kalah. Karena misalkan mencari manajer, misalkan lowongan buat jadi manajer. Nah sedangkan kita dari sisi pendidikan, sisi pelatihan di bidang itu masih itu-itu aja. Ya saya tanya ke bos saya ketika saya pindah di sini, kenapa pilih saya? Padahal saya belum pernah jadi manajer gitu. Sedangkan kandidat yang lain sudah manajer di perusahaan lain 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun gitu. Kenapa pilih saya? Karena bos saya ini yang bilang ke saya gitu, GM saya. Karena saya melihat kamu orangnya mau belajar. Iya pasti saya bilang. Apa? Ya kamu kan punya license, advokat. Kamu memperdalam ilmu kamu di bidang HR segala macam. Ya itu yang bos saya lihat ke saya gitu. Jadi apa? Walaupun saya belum punya pengalaman manajer sebelumnya, tapi menurut dia dengan apa yang saya kerjakan di tempat lama, saya sudah mampu gitu untuk di level ini. Dan saya diuji 3 bulan, ya alhamdulillah sekarang jadi tetap gitu setelah 3 bulan. Karena apa? Ya menurut mereka, ya saya bisa mengerjakan itu. Begitupun tadi misalkan mbaknya misalkan Mbak Putri kan ya. Tadi misal Mbak Putri masuk biasanya probation misalnya 6 bulan atau setahun gitu. Nah ini juga tadi kaitan ke fresh grad, masa transisi. Di awal tuh pasti ada culture shock gitu. Yang biasa gimana, hai sama teman-teman. Ya mungkin kalau istilah sekarang tuh teman kantor tuh fake semua nih. Wis jahat nih. Nah tapi itulah ya maksudnya agak sulit kita mencari sahabat di tempat kerja. Karena ketika masuk ke dunia kerja itu berawal pun dari kompetisi. Berawal pun. Nah ketika kita masuk, ada yang memang welcome, kita merasa di rumah nih, wah baik banget nih orang-orangnya asik. Ada yang ketus gitu, nih ngapain anak baru nih, ngerjain apa, nggak ada kerjaan nih, diem doang gitu. Ada yang kayak gitu tuh, itu pasti kita akan nemuin tuh orang-orang kayak gitu. Belum yang ngomongin di belakang, tuh lihat anak baru tuh, gayanya sok-sokan, pakai lihat ya sneakernya pakai yang bagus, akan ada ketika misal penampilan kita sangat menarik dan mengalahkan mereka yang sudah senior gitu. Akan ada aja. Caranya gimana? Ya kita harus nguatin mental kita. Jangan mental tahu tempe, keinjak lembek gitu kan. Hancur, jangan. Akan ada tekanan mental mungkin di awal. Entah itu misalnya dari rekan kerja atau bahkan dari bos. Udah tahu kita anak baru, dituntut serba bisa. Salah dikit dimaki-maki. Ada yang masih kayak begitu masih ada gitu. Dan
kita harus nguatin mental. Oh berarti saya masih banyak yang kurang nih, harus saya perbaikin nih gitu. Kayak gitu, dan transisi itu memang agak berat. Karena kebanyakan tuh baper. Gila, gue gak pernah selama ini gak pernah dimaki-maki gitu. Gak pernah misalkan dibentak, orang tua aja sayang. Ini di kantor gue dibentak-bentak misalkan. Nah itulah bagian dari hidup gitu. Gak semua itu bisa berjalan sesuai maunya kita. Nah setahun rasain. Bisa nggak ngelakuin kerjaan ini, nyaman nggak, atau gajinya cukup atau enggak. Dirasa kita sudah mampu di bidang itu, oke, saya bisa. Misalkan kalau di event begini, awalnya kita jadi staf biasa nih, bantu-bantu segala macam, melihat pekerjaannya seperti apa. Kayaknya kayak misalnya Mbak Amalia, oh kayaknya saya bisa nih jadi MC, bisa nih gitu. Bisa, Besok, siapa aja bisa jadi MC sebenarnya. Misalkan nih, ini udah senior misalkan nih, udah 5 tahun nih jadi MC nggak terkalahkan. Tapi melihat kayaknya saya mampu deh. Nah, itu kan bagian dari proses men-challenge diri dan nantinya mencoba gitu. Ya kan? Ya betul. Artinya kalau tadi kita tarik mundur lagi, untuk yang pertama kita harus punya master plan ya Mas. Betul, ya? itu penting. Untuk jenjang karirnya ya. Yes. Agak jauh sedikit gak apa-apa ya Mas ya? Gak apa-apa. Tapi nanti mungkin beberapa kali waktu sekali kita cek ya. Apakah masih tetap on track atau tidak. Ya it's okay ya Mas ya. Jadi mulailah itu Mbak Putri misalnya mulai mapping ya. Ya. Mapping misalnya sekarang usia saya, misalkan usia Mbak Putri 21 misalkan nih sekarang nih. Ya. Oh saya mau misalkan udahlah capek-capean saya jadi staff tuh sampai usia 25 nih. Ya. 25 nanti saya pengen naik nih jadi senior gitu. Ya. Nah itu mulailah di mapping. Nah ketika udah nyaman kerja, terkadang ya itu udah sampai di level middle, zona nyaman. Saya misalkan malas pindah nih udah enak nih kerjanya gitu. Ya. Yang tadinya niatnya misalkan di usia 25 jadi supervisor, lama nih di perusahaan, akhirnya umur 35 nih baru jadi supervisor. Telat kan mundur. Iya. Oke berarti artinya Kak Putri pulang dari sini nggak apa-apa, coret-coret aja dulu ya. Iya. Nanti di jalan mungkin nanti ada salah dikit nggak apa-apa, nanti bisa sambil jalan diperbaiki, nanti back on track lagi seperti itu ya. Kayak roket mental, nih. Betul. Mental harus kuat ya. Nih, Kak Putri ya. cita-cita kan setinggi langit nih. Ya. Ketika kita mentargetkan cita-cita kita di angka 100, Ya. seenggaknya walaupun gak nyampe 100, kita masih ada kemungkinan di angka 90, 80, 70. Tapi kalau target kita aja cuma 50, 60 aja kita gak bakal sampai. Karena target betul. kita aja di 50. Betul ya, jadi Yes. seperti itu Kak Putri, apakah sudah terjawab? Semoga membantu ya untuk insight-nya, tetap semangat Kak. Semangat. Ya. Saya Semangat juga terus. dulu kayak Mbak Putri nih. 8 tahun lalu saya begini juga sama. Ya. Ikut job fair gitu kan. Ada pembicara. Saya Dengerin. nanya kayak begini. Terus saya ke diri saya gini. Sekarang saya duduk sebagai peserta. Nanti kapan waktu saya harus jadi pembicara. Dan itu alhamdulillah gitu. Terwujud gitu. Ya. Sekarang gitu. Dan itu karena apa? Keinginan kitanya harus kuat. Saya doain Kak Putri bisa jadi pembicara gitu ini ya. Tapi MC-nya tetap saya, jangan yang lain. Saya sih yakin bisa. Dengan keberanian mau nanya aja itu udah sesuatu hal yang Ya, positif. Itu satu movement yang luar biasa ya. Yes. Oke, kalau begitu Mas Dhani mohon maaf ini topiknya seru banget sebenarnya. Cuman waktu kita terbatas. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi. Siap. Mas Dhani Mulia Tasdik selaku HRGA Manager PT Sinar Masanda Industri. Kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah untuk Mas Dhani. Ya, terima. Tapi terakhir Mas sebelum closing, Ya. ada nggak ini yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan job seeker yang masih stay di sini nih? Dan juga mungkin untuk besok juga mungkin kalau nanti ini diupload ke sosial media Ya juga bisa ditonton nih. buat job seeker ya baik. Sini mas, agak ke tengah sedikit ya. Apa Buat nih job kira-kira seeker yang mau- baik, yang cari kerja Ya. ataupun yang sedang bekerja nih. Ya, Tetap semangat dan buat yang kerja itu tetap semangat. Jangan Betul. kasarnya gini, kita ngelempar CV ke 100 perusahaan. Ya. Masa sih nggak ada satupun yang nyangkut. pasti ada harusnya mas Tuh. ya. Yakin ya. Dan itu harus dicoba. Jangan Betul. saya nggak mampu nih, masukin aja dulu, ikutin prosesnya. Oke, Tetap jadi semangat. tetap semangat, Ya, tetap jangan pantang menyerah betul. dan yakin ya. Yakin. Dan berdoa, berusaha. Betul. Insya Allah niat baik, semangat yang kuat itu ada aja nanti jalannya Pasti. untuk rekan-rekan job seeker. Ya. Dimudahkan juga pastinya. Betul, ada kemuan, ada jalan pasti itu. Pasti ya, oke luar biasa. Baik. Terima kasih Ya. Mas Dhani untuk pesan-pesan dan insight-nya untuk para job seeker pada hari ini.
Ya, yang pasti tetap semangat, Ya. jalani prosesnya, jangan mengeluh karena tidak ada sesuatu hal yang langsung enak, semua berproses. Semua berproses Yes, semua dan berproses. nikmati prosesnya. Yes. Oke. Dari saya sekian, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Mas Dani.